Kembali lagi bersama saya Chelsea Agnesia Gunawan di Surabaya Creative News. Nah teman-teman, saat ini kita akan kembali membawakan berita-berita terkini dari kota Surabaya. Berita pertama, kita ada pementasan drama teatrikal perobekan bendera Triwarna yang dilakukan di Hotel Majapahit atau yang dulu bisa kalian kenal dengan Hotel Yamato. Pementasan ini dipentaskan oleh pemuda-pemudi kota Surabaya beserta wali kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi. Warga Surabaya sangat antusias untuk menonton acara ini loh guys. Ingin tahu seperti apa keseruannya? Kita simak liputan berikut ini. Minggu 17 September 2023, warga Surabaya mementaskan teatrikal perobekan bendera Triwarna di Hotel Majapahit atau yang dulu dikenal dengan Hotel Yamato. Pentas ini sukses membawa semangat arek-arek Surabaya sama seperti 78 tahun lalu. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga sukses berperan sebagai Insinyur Soekarno. Sebenarnya kalau kita melihat teatrikal terkait penjabakan bendera ini adalah filosofinya. Bagaimana rakyat Surabaya waktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan gagah beraninya menyobek bendera warna birunya sehingga menjadi warna merah putih. Karena hari ini setelah kita merdeka maka kita harus berani menyobek yang namanya kebodohan, berani menyobek warna kemiskinan, berani menyobek warna stunting. Sehingga dibutuhkan semangat dari arek-arek Surabaya, seluruh warga Surabaya untuk memerdekakan Surabaya dari stunting, memerdekakan dari kemiskinan, dari kebodohan, putus sekolah, dan lain-lain yang bersifat negatif. Kehadiran Legiun Veteran ini adalah sebagai bukti bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Dan kita harus menghormati beliaunya. LVRI ini, Legiun Perjuangan ini, itu adalah orang-orang yang ikut berjuang dulu. Sehingga hadirnya mereka itu memberikan warna kepada kita bahwa bagaimana dulu ributnya, susahnya mereka merebut kemerdekaan. Makanya saiki merdeka, ojo gegeran, ojo ngerasa paling pinter, ojo ngerasa paling sempurna, senengane nyelatu wong, senengane ngomongno wong. Ini kita diajarkan sama legiun-legiun perang tadi bahwa kita harus tetap bersatu menjaga kemerdekaan NKRI ini. Nah, sekarang aku lagi bersama salah satu narasumber yang pasti kalian pernah lihat di channel kita sebelumnya itu ya teman-teman. Nah, masih ingat nggak ini siapa? Nah, ini adalah Bapak Taru Sasmita. Usulan apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan Jalan Tunjungan ini agar bisa menjadi jalan yang kreatif, penuh dengan karya seni, agar dapat membanggakan kota Surabaya nih Bapak? Tunjungan ini sebagai kawasan bangunan cagar budaya, harapan kita di sini bisa menumbuh kembangkan anak-anak muda untuk berkreasi di Jalan Tunjungan ini. Termasuk sekaligus bagaimana menumbuhkan UMKM di sepanjang jalan ini. Dari sisi ekonomi, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau menampilkan usaha mereka, kreasi mereka dengan bimbingan pemerintah Kota Surabaya. Ngomong-ngomong soal UMKM nih, aku mau tanya menurut Bapak bagaimana peran dari stakeholder yang dapat membangkitkan dari semangat UMKM ini agar UMKM Surabaya ini dapat menjadi penunjang ekonomi masyarakat kecil di Kota Surabaya, Bapak? Jadi kalau menurut saya memang UMKM itu harus selalu diberikan pelatihan-pelatihan, peningkatan mutu, termasuk bagaimana kualitas, kemampuan. Nah, ini perlu dilatih terus-menerus. Termasuk mereka juga diberikan akses permodalan, terus manajemen, terus termasuk diberikan akses pemasaran. Misalkan di Tunjungan ini mereka diberi kesempatan untuk menggelar dagangannya dan lain sebagainya. Saya pikir kalau UMKM ini ada 3 hal yang penting. 1 pemasaran, 2 manajemen, 3 bagaimana meningkatkan kualitas dagangannya. Oke Bapak, saya kira cukup pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya. Semoga di lain kesempatan Salam kita bisa Pancasila bertemu. dulu. Siap. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Kembali lagi dengan arek-arek Surabaya sing kuweren tenan iki ya. Bisa disapa teman-teman. Oke, jadi tadi kalian itu lagi menampilkan apa itu ya? Itu drama teatrikal perobekan Merdeka Merah Putih. Wow, gimana perasaan kalian ini? Sangat sekali. Bangga banget. Kira-kira
pesan nggak nih buat adik-adik Surabaya yang lainnya nih ya? Pokoknya arek Surabaya aja lali iki kisah wong Surabaya zaman biyen. Dan iki mau sebagai pembuktian bahwasanya awak dhewe iki memiliki mengeksekusikan dan menginterpretasikan ini ke semuanya. Oh, keren banget. Kalau boleh tahu dari sanggar mana ini? Sanggar Repremo Surabaya. Oke, boleh yel-yelnya buat teman-teman di sana? Repremo Surabaya. Sukses! Nah, pada kesempatan kali ini aku sedang bersama salah satu narasumber yang juga sangat berperan dalam acara hari ini ya, teman-teman. Saya dari DLH, Keri Sutonyo Nawani, atas nama Keri Sutonyo Nawani. Nah, di sini Bapak kan bertugas sebagai kebersihan ya, Bapak. Betul. Nah, menurut Bapak bagaimana kesadaran dari masyarakat sendiri ini dalam menjaga kebersihan ini, Bapak? Kalau menurut saya pribadi, Mbak ya, itu kesadaran warga kota Surabaya itu berkurang. Kurang. Kita kan sudah menempatkan tong sampah itu mulai dari ujung sana sampai sana. Tapi kenyataannya masih banyak pelecehan, ya, berserakan. Ini kan sudah kami ambil jadi kelihatan bersih. Jadi masih kurang ya kesadarannya? Iya, kurang. Harapannya Bapak untuk teman-teman yang menonton agar bisa lebih ditingkatkan kesadarannya mengenai lingkungan? Mengenai terutama lingkungan dan di kebersihannya gitu. Jadi kita kalau selesai makan atau minum, kantong sampah sudah disiapkan, monggo dibuang di tempatnya. Di tempat sampah. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Wah, sangat luar biasa sekali kan antusiasme dari warga Surabaya. Sekarang kita akan beralih ke berita kedua, di mana SMA Dapena 1 Surabaya kedatangan tamu dari Peduli Sungai Surabaya dan juga Pebble, di mana teman-teman kita ini mempunyai proyek yang menarik sekali, yaitu proyek untuk mendaur ulang sampah tekstil menjadi baju yang kembali layak dipakai loh guys. Menarik sekali bukan? Ingin tahu seperti apa keseruannya? Mari kita simak liputan berikut ini. Jumat 15 September lalu, SMA Dapena 1 Surabaya kedatangan tamu dari Peduli Sungai Surabaya dan juga Pebble. Selain menjelaskan tentang polusi dan kerusakan alam, mereka juga menjelaskan tentang bijak nyampah dan juga daur ulang sampah tekstil menjadi pakaian yang layak pakai. Saya Winardi. Pak Winardi. Ya, saya dari alumni SMA Dapena juga. Saya selaku inisiator dari Peduli Sungai Surabaya. Halo, aku Atma. Aku adalah founder dan CEO dari Pebble. Jadi Pebble adalah perusahaan pengolah limbah tekstil terintegrasi. Dan konteksnya adalah kita berusaha untuk menyajikan circular economy solution di Indonesia. Apa sih yang membuat kakak termotivasi nih untuk membuat program ini gitu? Lebih ke gimana caranya kakak merubah mindset untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya memiliki manfaat untuk nggak hanya untuk keluarga tapi juga untuk orang banyak. Kakak belajar satu hal, bahwa good intention is coming from good purpose. Jadi buat kakak yang terpenting lakuin dulu, yang muncullah Pebble. Pebble ketika kita mengolah limbah ternyata banyak serunya, dan hal lain yang bisa kakak rasakan lebih lega itu adalah lebih ke nilai manfaat untuk lingkungan dan juga untuk sesama manusia seperti kita. Kalau saya sih jujur pengalaman dari masa sekolah, jadi sekolah saya di sini, rumah saya dekat, jadi saya lihat selalu lewat ke Sungai Brantas. Di Sungai Brantas saya selalu lihat ada 3 pemandangan. Yang pertama anak-anak yang mandi, nyelam di sungai di belakang kita. Kemudian yang satunya ada ibu-ibu yang sedang cuci baju. Bapak-bapaknya sedang buang air besar. Saya terenyuh dalam perjalanan. Saya lihat apa ya someday untuk saya bisa melakukan sebuah aksi sosial atau kontribusi apa yang saya bisa lakukan untuk bisa berdedikasi. Dari situ akhirnya ketika kita bergerak turun ke masyarakat, kita mengolah, membersihkan, bergabung dengan masyarakat, kita ngeliat wah ternyata masalahnya kompleks ya, bukan cuma masalah edukasinya nih, bukan cuma masalah fasilitasnya nih, kayak gitu. Jadi semuanya akan turut terkait, regulasi dari pemerintah juga. Akhirnya secara advokasi kita juga harus memikirkan kolaborasinya dengan pihak siapa aja yang bisa mendukung, yang support, seperti itu. Alhasil kita menjalankan program dengan nama Bijak Nyampah. Kita ada namanya Lestari Sungaiku, di mana itu program kemasyarakatan. Kita mengadopsi program Bijak Nyampah, kita masukkan kepada kelompok masyarakat tertentu yang memang lingkungannya kumuh. Seperti itu, mengedukasi mereka, kemudian membuatkan kelompok untuk mereka bisa tergabung integrasi ya dengan pihak-pihak di luar, untuk mereka itu bisa sustain menjalankan program Bijak Nyampah di dalam lingkungan mereka. Teknologi apa buat kedepannya untuk pengolahan sampah ini menjadi bahan daur ulang, khususnya seperti bisa digunakan sebagai pakaian gitu? Teknologi apa yang bakal muncul kira-kira nih?
untuk kita menciptakan sebuah teknologi yang satu ramah lingkungan, kedua biayanya pun juga mungkin tidak terlalu besar, itu juga tantangannya cukup besar gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kakak mungkin pesan ini bukan hanya untuk Pebble saja atau PSS atau teman-teman di sini, tapi lebih ke bagaimana pemerintah pun juga bisa menjawab tantangannya, menciptakan sebuah teknologi dan inovasi yang murah, bisa dijangkau banyak pihak, sehingga muncullah tempat-tempat pengolahan limbah itu yang terstruktur di berbagai macam lokasi yang tentunya banyak masalahnya juga. Misal nih, ada sebuah teknologi yang ternyata murah bisa mendaur ulang sampah yang dikolek oleh teman-teman PSS yang langsung disediakan di titik-titik pinggir sungai, misal seperti itu. Karena yang harus kita dekatkan itu sekarang teknologinya itu harus terjangkau dan dekat dengan sumber masalahnya. Gitu. Kalau ternyata teknologinya jauh seperti di Pebble sekarang, ya karena kita fasilitasnya besar ya. Kita memang sekarang lagi berpikiran untuk memperkecil malahan, memperkecil sizing dari manufacturing kita supaya dia akan ada di beberapa titik juga. Nah itu perlahan sih, tapi harapannya sih harusnya dalam waktu dekat 5-10 tahun ke depan teknologi itu harusnya sudah bisa ditemukan. Kira-kira apa sih harapannya bagi generasi-generasi muda saat ini agar mereka itu tergerak untuk melestarikan lingkungannya dan mengolah limbah? Kita berharap memang mindsetnya setiap generasi ini akan terus berubah. Nah, karena Indonesia ini tertinggal sekali ya, mungkin secara habit kita tertinggal untuk sadar dengan isu lingkungan ini. Kalaupun isu lingkungannya sudah gembar-gembor nih, tapi tetap nggak ditangkap dengan mindset yang clear untuk gimana ya untuk aplikasinya, implementasinya seperti apa nih, seperti itu. Nah kita berharap dengan edukasi bijak nyampah banyak orang yang akhirnya clear, oh iya ternyata sebuah teknologi maupun inovasi ke depannya itu hanyalah akan terbatas relatif. Kalau saya yang terpenting memang edukasi ya, perubahan mindset itu penting banget. Tapi harapannya adalah dengan sekarang anak-anak generasi muda harusnya semua akses informasi kan lebih gampang ya. Karena ada teknologi ada yang teknologinya maju gitu kan, ada knowledge-nya yang bisa kalian cari sewaktu-waktu gitu. Nah harapannya juga teman-teman pun juga nggak capek untuk mencari tahu sendiri gitu. Saya atau Pebble ataupun PSS kita hanya cuma bisa educate nih, ngasih contohnya, ngasih implementasinya, ngasih prosesnya, ini loh ada wujudnya seperti ini. Tapi harusnya itu kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi yang kami yang lebih dewasa ini hanya bisa menyemangati kalian supaya jangan berhenti untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan di masa mendatang. Itu karena masa mendatang adalah eranya kalian, era kita mungkin akan selesai dalam 20 tahun ke depan gitu kan. Kalian yang akan melanjutkan proses itu semua. Jadi ya harapannya teman-teman sekarang itu bisa menjadi agent of change dari apa yang sudah kami jalanin di sini, dan teman-teman nantinya yang akan mengadvokasi anak-anak generasi muda lainnya untuk sama-sama berjuang nih demi alam. Gaul baru, Wah, sangat menarik dan bermanfaat sekali ya teman-teman proyeknya. Sekarang kita akan beralih ke berita ketiga atau berita kita yang terakhir nih guys di edisi kali ini. Berita terakhir kita ini datang dari teman-teman dari Sanggar Seni Cendrawasih, di mana tanggal 17 September kemarin mereka mengadakan kunjungan wisata ke Pantai Kenjeran, Surabaya. Ingin tahu seperti apa keseruannya? Mari kita simak berita berikut ini. Membuat karya seni membutuhkan inspirasi yang bisa kita dapatkan saat melihat alam sekitar dan juga rekreasi. Nah, Sanggar Seni Cendrawasih kali ini berekreasi ke Pantai Kenjeran nih guys. Anak-anak jadi bisa belajar, berkarya, dan bermain sambil menikmati keindahan pantai. Halo teman-teman Kreatif News Surabaya. Nah, pada kali ini kita sedang berada di wisata Kenjeran, Surabaya. Halo Pak. Ya. Boleh perkenalan diri? Ya, nama saya Pak Sukirno, Ngagel Timur, Gang 5, RT 7, RW 4. Apa sih tujuannya Bapak mengajak anak-anak Sanggar Seni Cendrawasih ini ke tempat wisata Kenjeran? Sanggar saya kan yang saya bina ini kan saya sudah program nanti entah 2 bulan, entah 1 bulan sekali anak-anak ini saya ajak refreshing untuk memperkenalkan, menanamkan jiwa seni-seni dia. Terus saya perkenalkan alam. Suatu saat kan dia kan menggambar alam laut, pemandangan gitu. Untuk kegiatan kali ini ada berapa orang sih Pak yang ikut dalam? Ya sekitar 40 lebih. Disertai dengan anak-anak dan orang tuanya? Kalau sama orang tuanya tambah lebih, ada sekitar 75. Setelah anak-anak nih tempat-tempat ini terus
diajak juga dalam berbagai macam kegiatan. Gimana sih Pak antusiasme dari anak-anak sendiri dalam belajar melukis dan tanggapan dari orang tuanya mereka tuh kayak gimana? Nah gini, sekarang anak-anak ini mulai sangat suka, sangat senang, sangat enjoy, benar. Niatnya tambah bertumbuh lagi. Dia merasa nalurinya untuk menggambar, untuk mewarnai, untuk melukis, belajar itu sangat tinggi. Dan saya juga tidak bosan-bosannya untuk memberi arahan, untuk pembekalan, supaya anak-anak ini lebih giat lagi. Dari orang tuanya sendiri, apakah ada tanggapan? Sangat mendukung, bahkan orang tuanya itu berbondong-bondong datang ke rumah untuk menitipkan anaknya. Kalau dulu, pertama saya mendirikan sanggar ini, cari murid itu sangat susah. Karena dia kan daripada belajar melukis, dia belajar tiktokan. Secara keseluruhan nih, harapannya Bapak lewat Sanggar Seni Cendrawasih ini untuk anak-anak? Lebih giat lagi, terus lebih rajin, lebih kreatif, itu tujuan saya itu. Nah, kali ini saya sedang bersama ibu-ibu dari Sanggar Seni Cendrawasih. Halo ibu-ibu. Bu, kira-kira gimana sih tanggapannya mengenai Sanggar Seni Cendrawasih ini sendiri? Jadi anak yang belum ketahuan bakatnya, jadi ketahuan bakatnya. Jadi diasah untuk mewarnai, untuk melukis, teknik-tekniknya gitu loh. Dan saya senangnya ini satu minggu itu, kalau dulu kan dijadiin satu, jadi hanya hari Sabtu, tapi sekarang ada beberapa sesi gitu loh, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, jadi benar-benar terarah gitu loh. Mengenai kegiatan hari ini gimana nih? Sangat support sekali sih, mungkin saya cuma menambahkan aja, selain buat refreshing juga sesekali ada edukasinya lah. Ini kan kita kan view-nya ini kan pantai, jadi anak-anak itu dikasih ini misalkan dikasih waktu untuk mewarnai atau melukis tentang pantai. Terus akhirnya setelah itu nanti kan dikumpulkan, setelah itu refreshing bebas, nggak masalah. Jadi selain refreshing, anak-anak juga dapat edukasinya. Kan kalian diajar oleh Pak Sukir ya? Iya. Nah, menurut kalian Pak Sukir itu kayak gimana sih? Baik. Baik. Seneng nggak di Sanggar Seni Cendrawasih? Senang. Hari ini happy ke Kenjeran? Happy. Happy. Bye. Nah teman-teman, berita tadi sekaligus menutup liputan kita untuk kali ini. Saya Chelsea Gnesia Gunawan beserta kru-kru kreatif news yang lain izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu ikuti kami di media sosial di bawah ini. See you on our next video. Salam kompak. SMA Dapena 1 Surabaya merupakan sekolah nasional berbasis swasta yang berdiri di pusat kota Surabaya. SMA Dapena 1 memiliki wadah penyaluran bakat dan minat melalui ekstrakurikulernya, sehingga siswa dan siswi dapat melatih kemampuannya sesuai bakat dan minat masing-masing.